Ketua KPU Muhammad Tafifuddin, anggota KPU Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, dan Iva Rosita bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno membuka rapat kerja perencanaan program, kegiatan, dan anggaran KPU tahun 2025 di Kupang, Rabu 15 Januari 2025. Dalam sambutannya, Afif menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang mempunyai jajaran sampai tingkat bawah, diperlukan tata laksana dan tata kelola yang perlu penyesuaian. Tata laksana, tata kelola itu pasti adjustment, penyesuaian, itu kata kuncinya. Nah, maka pertemuan ini menurut saya adalah bagaimana kita membuat arahan basis konsep menuju arahan basis praksisnya nanti. Apa yang bisa kita lakukan, adjustmentnya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, Derajat juga menekankan kegiatan ini sebagai pijakan awal untuk dapat menyusun seluruh rangkaian kegiatan selama 1 tahun. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 dan Fakta Integritas yang dilakukan oleh jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Sekjen KPU. Di hari selanjutnya, kegiatan diisi dengan pengarahan oleh masing-masing ketua divisi yang dipimpin oleh Ketua KPU Muhammad Tafifuddin. Dalam pengarahannya, Ida menyampaikan bahwa KPU akan menerbitkan Renstra 5 tahun ke depan sebagai rujukan dalam kerangka berpikir dalam melaksanakan program kerja KPU tahun 2025. Kemudian Betty juga menjelaskan bahwa perencanaan itu sangat penting untuk sebuah kesuksesan karena 50% dari kesuksesan berkat adanya perencanaan yang baik. Sedangkan Iva berpesan agar setiap kegiatan harus tetap dimulai dari perencanaan yang sesuai prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Melas juga menekankan terkait pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang sebenarnya menjadi bagian fase kedua dari sisi perencanaan. Tahun 2025 sekarang ini fokusnya pada pendokumentasian dan proses pembelajaran. Terakhir, menurut Derajat, KPU harus mampu mengefektifkan kegiatan sehingga semua program tahun 2025 yang dirancang ini secara realitas dan optimis dapat dilaksanakan dengan baik. Di sela kegiatan rapat ini, KPU juga melaksanakan perayaan Natal tahun 2024 bersama keluarga KPU. Afif menyampaikan bahwa di sela kegiatan KPU dalam merencanakan kerja-kerja KPU di tahun 2025, dilaksanakan juga perayaan Natal dan doa bersama dengan maksud mengawali semua dengan hal-hal baik. Lanjut Afif, dalam dimensi kehidupan di dunia ini akan selalu ada titik pemersatu dan titik pemecah belah. Maka dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini tidak harus diseragamkan, melainkan diharmonisasikan. Perayaan Natal ini bertema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15 dengan tema mari bergandengan tangan, tebarkan kasih dan damai untuk terus merajut persatuan dalam keberagaman. Sebelumnya juga dilakukan ibadah bersama yang dihadiri anggota KPU Agus Melas bersama jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan tali kasih kepada korban bencana alam Gunung Lewo Tobi, Flores Timur oleh KPU kepada PJ Gubernur NTT yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi NTT Bernadetta Meriani Usboko. Turut hadir jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Sekjen KPU, Ketua dan anggota KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota di NTT, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Ketua Majelis Sinode GMIT PDT Samuel Benyamin Pandi, Uskup Agung Kupang NTT diwakili Pastor Paroki Santa Familia Sikumana Stasi Haukoto, Romo Yakobus Selonga, Ketua DPRD serta Forkopimda.